ya. Dan tampilan dari dekatnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, cantik sekali teman-teman. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan wadah ya. Dan di sini aku ada tepung. Di sini tepungnya aku pakainya 250 gram aja. Lanjut ya, di sini aku ada air es, ini aku pakainya 100 ml. Dan di sini aku ada gula pasir. Untuk gula pasirnya aku cuman pakai 50 gram aja ya. Lanjut di sini aku ada 1 butir telur. Ini langsung aja aku pecahin lepas. Karena kita mau bikin donat, kita akan tambahkan ragi ya. Di sini aku pakai ragi merek ini aja, bebas untuk mereknya merek apa aja, yang jelas raginya yang bagus teman-teman. Dan di sini aku cuman pakai 1 sendok teh, dan juga di sini aku ada susu bubuk full cream. Kebetulan di sini aku pakai susu bubuk full cream yang tanpa merek ya, jadi yang kiloan seperti itu. Ini aku cuman pakai 1 sendok makan seperti ini, biar nanti hasilnya jauh lebih creamy ya. Jadi hasilnya bakalan enak banget. Dan setelah itu langsung aja kita siap ulenin ya. Di sini kita bakalan ngulenin. Jadi mixernya kita menggunakan yang model spiral seperti ini ya. Dan jangan sampai kebalik teman-teman. Kebetulan mixer aku ini ada tandanya yang ada gearnya itu. Itu tanda gearnya itu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Jadi nggak bakalan kebalik. Karena nanti kalau seandainya teman-teman kebalik masangnya, ini nge-mixernya bakalan salah dan bakalan susah sendiri ya. Karena adonannya tuh nggak bakalan muter di bagian bawah, malah dia naik-naik ke arah mesin ke atas, dan itu bakalan repot banget dan bikin adonan jadi kotor teman-teman. Jadi dipastikan lagi jangan sampai kebalik ya. Di langkah pertama saat kita mixer seperti ini, kita menggunakan kecepatan rendah dulu sampai semua adonan ini tercampur merata dulu ya. Nanti kalau udah tercampur merata, barulah kita naikkan giginya ke kecepatan penuh. Dan setelah itu untuk cara nge-mixernya beda cara kayak kita mixer es krim teman-teman. Jadi nggak diputar seperti itu. Cara nge-mixer donat itu caranya tinggal naik turun aja teman-teman. Jadi caranya seperti ini, naik turun atas bawah aja. Jangan sampai diputar ya. Karena kalau dengan cara di mixer untuk tahap pertama, kalau mixernya mungkin masih baru, masih oke-oke aja ya. Tapi kalau mixer yang udah lama banget, dengan cara diputar seperti itu, mesinnya bakalan rusak teman-teman, bakalan kebakar ya. Dan ini setelah setengah kali seperti ini, langsung aja kita tambahkan margarin dulu. Untuk margarinnya aku cuman pakai 1 sendok makan seperti ini ya. Lanjut aja agar adonan ini nggak terlalu over mengembangnya, kita akan tambahkan garam ya. Untuk garamnya di sini aku menggunakan setengah sendok makan seperti ini. Jadi garam ini juga sebagai perasa adonannya juga ya. Setelah semua bahannya masuk, langsung aja kita ulenin lagi menggunakan mixer. Dan dipastikan lagi untuk cara nge-mixernya cukup naik turun seperti ini aja ya. Jangan sampai diputar-putar teman-teman. Karena kalau diputar-putar ya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, mesinnya teman-teman itu nggak bakalan bertahan lama. Mungkin 1, 2, 3 kali pakai itu masih oke. Tapi kalau secara continue atau secara berkelanjutan, teman-teman nggak bakalan bisa pakai mesin ini secara awet ya. Bakalan rusak teman-teman, dia bakalan kebakar begitu. Jadi dipastikan lagi cara nge-mixer donat itu cukup naik turun seperti ini. Dan kita ulenin terus sampai dia benar-benar kalis teman-teman. Nanti teman-teman juga bakalan lihat sendiri. Ini kan masih lengket ya. Kita ulenin terus aja sampai nanti adonan itu nggak benar-benar nggak lengket lagi teman-teman. Nah seperti ini dia udah nggak lengket ke wadahnya. Dan ini tandanya udah selesai teman-teman. Jadi benar-benar lembut banget. Dan nanti juga kita bakalan tambahin tepung ya. Karena ini adonannya memang kita bikin lengket seperti ini, nanti biar hasilnya benar-benar gampang kita ngecetaknya. Jadi definisi kalis itu seperti ini teman-teman, dia benar-benar lembut banget. Dan saat kita cek pun dia bakalan nggak gampang bolong dan nggak gampang sobek gitu teman-teman. Itu tandanya kalis ya. Nanti teman-teman juga bakalan lihat sendiri. Ini dia, aku akan ambil secukupnya sebagian aja seperti ini. Setelah itu kita coba kembangin teman-teman, atau kita buka seperti ini. Kalau adonannya tuh nggak gampang sobek dan nggak gampang bolong, itu tandanya udah benar-benar kalis dan ini udah jadi ya. Ini langsung aja kita sisihkan dulu. Kita langsung aja cetak-cetak teman-teman. Tapi sebelum kita cetak, kita akan timbang-timbang dulu ya, biar nanti kita dapat takarannya seberapa. Ini kita bakalan kasih tepung dulu biar nanti dia agak gampang lengket kemana-mana. Setelah itu langsung aja kita timbang secara keseluruhan dulu ya teman-teman ya. Jadi satu adonan ini langsung aja kita timbang semuanya biar kita dapat hasilnya teman-teman. Nanti kalau hasilnya udah dapat, kita tinggal bagi aja. Mau bikinnya tuh mau jadi berapa, tinggal dibagi-bagi aja ya. Jadi nanti kita bagi-bagi lagi. Ini kita timbang dulu aja seperti ini. Dan ini hasilnya tuh kurang lebih jadinya 500 graman ya.
Di sini aku akan bagi jadi 15-an aja ya teman-teman ya. Jadi ukurannya tuh agak tanggung seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih kecil lagi silakan, sok monggo silakan ya. Jadi teman-teman bebas mau ukurannya mau seberapa. Di sini aku akan bikin jadi 15 dan itu jadinya kurang lebih 30 sampai 32 graman teman-teman. Tapi sebelum itu di sini aku bakalan kasih alas kerja. Kebetulan alas kerja aku nggak tahu kemana teman-teman, nggak tahu kemana hilangnya. Giliran dicari entah kemana perginya, giliran nggak dicari pasti ada aja ya. Jadi nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi aku menggunakan telanan seperti ini dan ini langsung aja aku potong-potong dulu ya. Dan ini udah 32 gram, langsung aja kita bulet-buletin teman-teman. Cara buletinnya gampang banget, tinggal di seperti ini aja teman-teman. Kita naikin aja ke atas semuanya, nanti dia bulat sendiri bagian bawahnya. Nah setelah itu langsung aja kita putar-putar seperti ini. Buat teman-teman yang baru bikin donat pun ini bakalan gampang banget cara pembuatannya ya. Apalagi nanti kalau teman-teman itu mau bikin donat itu ada topping teman-teman. Nggak perlu terlalu bagus, yang penting hasilnya bulat aja teman-teman. Itu bakalan cantik-cantik hasilnya ya. Jadi dipastikan lagi cara pembuatan donat itu ini bagian vital juga sebenarnya. Jadi saat kita muter-muter ini kalau misalnya rapi nanti juga bakalan hasilnya itu juga bakalan bagus teman-teman. Dan ini udah ya, langsung aja ini aku pindahkan dulu ke wadah lain teman-teman. Di sini aku pakai loyang aja dan aku alasin kertas kue dan juga aku taburin dengan tepung lagi biar nanti dia nggak gampang lengket ya. Dan langsung aja kita buat sampai semua adonannya tuh selesai ya. Dan ini sebagian udah selesai aku buat teman-teman. Jadi langsung aja aku tutup, aku proofing dulu kurang lebih 30 menitan. Jadi sambil kita buat yang lain kita tutup seperti ini ya. Dan sambil kita nungguin juga kita boleh siapin juga loyang. Dan di sini aku ada biji almond. Satu bungkus ini harganya cuma 16.000 ya teman-teman ya. Dan ini masih mentah, jadi kita perlu masak dulu. Cara masaknya gampang banget, kita tinggal oven aja teman-teman. Jadi ini kita taruh di atas loyang seperti ini tanpa dikasih apa-apa lagi. Tinggal kita rata-ratain aja. Setelah kita ratain, kita siap oven ya. Di sini aku menggunakan oven tangkring dan ini udah kepanasin kurang lebih 15 menit. Setelah itu langsung aja kita masukkan biji almondnya dan kita kecilkan apinya ke api sedang. Setelah itu kita masak kurang lebih sampai 8 menit aja teman-teman. Setelah 8 menit ini dia, ini udah matang. Dan biar matangnya merata teman-teman boleh aduk ya. Jadi tinggal kita goyang-goyangin aja seperti ini dan itu bakalan matangnya merata. Dan kita cek donatnya dulu ya. Dan ini udah 30 menitan. Ini langsung aja kita cetak-cetak teman-teman. Di sini aku udah siapin tutup toples seperti ini ya. Setelah itu langsung aja aku taburin sedikit tepung seperti ini. Dan teman-teman juga siapin loyang baru lagi biar nanti gampang nekannya teman-teman. Jadi nanti cara nekannya gampang banget. Kita ambil aja satu buah seperti ini sambil kita olesin tepung. Dan di loyangnya juga aku tambahin tepung ya. Dan setelah itu langsung aja kita tekan seperti ini. Untuk tebalnya jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal, cukup sedang-sedang aja. Nanti juga aku bakalan liatin juga jadi tebalnya seberapa ya. Nah ini masih terlalu tebal teman-teman. Kita ratain dulu aja, kita buletin dulu sedikit. Dan ini langsung aja aku cetak lagi sampai kurang lebih satu toplesan itu aja teman-teman. Nah seperti ini aja udah cukup menurut aku. Dan dia nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini juga udah bulat banget. Dan nanti hasilnya juga bakalan bulat-bulat ya. Ini aku ulangin sekali lagi. Dan untuk tebal tipisnya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi jangan terlalu tebal dan juga jangan terlalu tipis. Dan ini menurut aku udah cukup ya. Nah seperti ini aja udah cukup. Kita ratain sedikit dan ini udah jadi. Setelah jadi semuanya, ini dia teman-teman. Kita langsung proofing lagi kurang lebih 30 menit. Sambil nungguin kita mau bikin isian juga ya. Di sini untuk isiannya itu sebenarnya opsional. Lanjut aja, di sini aku ada 60 gram gula pasir dan ini aku langsung aja tambahin telur teman-teman. Untuk telurnya aku cuman pakai kuning telur aja. Ini totalnya 2 butir telur.
Setelah itu kita aduk atau kita kocok sampai si telurnya itu benar-benar mengembang, sampai warnanya itu berubah jadi putih pucet ya teman-teman ya. Nah seperti ini aja, dan ini tandanya si telur udah mengembang ya. Dan ini udah selesai, langsung aja kita tambahkan tepung. Di sini aku pakai 35 gram tepung maizena ya teman-teman ya. Dan setelah itu di sini aku ada vanila biar wanginya itu ada gimana gitu teman-teman. Jadi tambahkan vanila secukupnya, ini juga sebagai perasa. Dan lanjut di sini aku tambahkan susu UHT ya. Untuk susu UHT-nya di sini aku pakai 250 gram. Atau kalau teman-teman nggak punya susu UHT, boleh banget pakai susu bubuk yang dicairkan ya. Ini kita masukin semuanya dan kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah tercampur merata seperti ini, kita langsung aja masak ya. Ini kita masak menggunakan api besar atau menggunakan api kecil sama saja. Kita aduk sampai si adonan ini benar-benar menggumpal teman-teman. Nanti dia bakalan berbentuk seperti flan seperti itu. Jadi untuk isian ini sebenarnya opsional karena pembuatannya itu juga membutuhkan budget teman-teman. Dan pastinya kalau kita buat ini juga, nanti kalau misalnya kita jualan, itu harganya juga naik teman-teman. Jadi dipastikan lagi sebenarnya ini nggak perlu tambahin ya. Dan lanjut aja, di sini aku ada margarin. Untuk margarinnya di sini aku pakai 1 sendok makan. Ini langsung aja kita campurkan seperti ini karena dia udah menggumpal. Jadi saat masukin margarin itu kita nunggu dulu sampai semua bahan ini menggumpal seperti ini teman-teman. Setelah menggumpal seperti ini, kita cemplungin margarin dan kita aduk sampai margarinnya itu meleleh. Setelah meleleh langsung aja kita matiin kompornya dan kita biarkan dingin. Dan lanjut kita cek proofing kita, dan ini udah 30 menitan. Kita langsung aja masak ya. Kita masak sebagian dulu aja, yang lain kita proofing lagi aja. Dan di sini langsung aja aku siapin teflon, kita tambahkan minyak goreng secukupnya, jangan terlalu banyak. Ini langsung aja kita goreng ya. Cara gorengnya gampang banget, teman-teman tunggu minyaknya panas dulu. Setelah panas langsung aja kita masukin si donatnya. Karena di sini aku pengen ngembangnya jangan terlalu over, jadi di sini langsung aja aku masukin 4 buah donat ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen donatnya itu benar-benar mengembang utuh, teman-teman gorengnya satu persatu ya. Jadi agak sedikit lama sih goreng satu persatu seperti itu. Tapi kalau minyaknya udah panas, itu gak bakalan lama ya teman-teman ya, karena goreng donat itu cepat banget. Dan ini udah mengembang teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri lumayan banget besar. Ini langsung aja kita balik ya. Nah ini matangnya juga udah cakep banget, warnanya juga nggak terlalu kecoklatan. Dan memang seperti ini yang aku inginkan teman-teman. Jadi jangan terlalu gosong-gosong seperti itu, karena kalau gosong seperti itu dia nanti bakalan bikin tekstur luarnya tuh kaku teman-teman. Tapi karena di sini aku pengen hasilnya tuh bener-bener lembut, jadi aku nggak terlalu gosongin teman-teman. Dah itu juga yang terakhir agak sedikit gosong sih, tapi nggak apa-apa. Ini udah ya teman-teman ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semua donatnya selesai ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya. Hasilnya banyak sekali ya teman-teman ya. Dan ini jadinya 16 pisan teman-teman. Dan mungkin ada yang satu itu agak kecil banget, tapi nggak tahu yang mana. Soalnya bentuknya agak besarnya tuh sama semua teman-teman. Dan ini langsung aja tanpa berlama-lama kita bakalan isi dulu bagian dalamnya. Karena ini judulnya itu donat bombol ini, jadi kita bakalan bolongin dengan cara seperti ini. Kita langsung aja bolongin seperti ini ya. Nah sangat mudah sekali teman-teman cara ngebolonginnya. Tinggal kita pakai tusuk sate aja, kita bolongin secukupnya. Untuk isiannya bebas, mau diisi penuh silakan, mau diisi sedikit aja silakan. Jadi sebagai perasa aja, di sini aku tambahkan sedikit aja teman-teman. Jangan terlalu banyak, karena terlalu banyak juga enak banget ya. Jadi ngasihnya memang sewajarnya aja, kecuali judul atau donat kita itu memang full topping, silakan tambahkan topping yang banyak. Jadi lakukan sampai semua donatnya keisi semuanya ya. Ini kemungkinan besar aku nggak isi semuanya teman-teman, cukup sebagian aja. Dan di sini aku ada glaze yang rasa hazelnut kalau nggak salah ya. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi box, biar rasanya itu bakalan sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen rasa donat yang teman-teman buat itu sama dengan yang aku buat, teman-teman langsung aja cek di deskripsi box ya.
Setelah itu langsung aja kita olesin donatnya dengan glassnya ya. Jadi caranya seperti ini aja, tinggal kita putar-putar seperti ini, nanti dia bakal lengket sendiri. Jadi jangan terlalu tebal juga kita kasihnya itu secukupnya aja seperti ini ya. Ini udah teman-teman, dan setelah itu langsung aja kita kasih topping almond teman-teman. Nah seperti ini aja, dan ini jadi donat premium langsung ya. Jadi tinggal kita tambahkan glass dan juga tambahkan biji almond seperti ini, dia bakalan jadi donat premium teman-teman. Nah seperti ini aja. Buat teman-teman yang penasaran dengan rasanya, langsung aja cobain di rumah, karena cara pembuatannya itu sangat mudah sekali, dan pastinya teman-teman bakalan nagih dengan pembuatan donat ini teman-teman. Jadi langsung praktekin di rumah ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan jangan lupa untuk share ya. Dan buat teman-teman yang belum pernah subscribe Lestarer Review, subscribe dulu di bawah video ini, dan jangan lupa untuk bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru aku selanjutnya ya. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat sebagian ya. Wow, hasilnya cantik sekali teman-teman. Langsung praktek ya teman-teman ya. Kalau belum sempat tinggal save aja kok, nggak apa-apa. Dan ini tanpa berlama-lama langsung aja aku review ya. Dan tampilan dari dekatnya teman-teman bisa lihat sendiri ya, cantik sekali teman-teman. Dan ini bulatnya juga cukup bagus, walaupun tadi kita bulatinnya nggak terlalu rapi, tapi hasilnya juga tetap bagus ya. Ini aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget teman-teman. Wow, almondnya berasa sekali ya. Dan see you ya di next video. Thank you.